Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dery Zaldi dengan NIM akhir 090. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang linear thinking. Untuk pengertian linear thinking itu adalah gaya berpikir yang bersifat logis, sistematis, dan mengikuti urutan langkah demi langkah dalam memecahkan masalah atau membuat keputusan. Orang yang berpikir secara linier ini biasanya mengikuti pola sebab akibat, di mana satu langkah mengarah langsung ke langkah berikutnya dengan struktur yang terorganisir serta prediktif. Nah, linear thinking ini sangat berguna ketika menghadapi situasi yang memiliki aturan tetap dan proses yang jelas. Dalam konteks ini, berpikir secara linier dapat membantu mencapai hasil yang efisien dan akurat. Nah, sedangkan karakteristik dari linear thinking ini terdapat 5. Yang pertama ini ada berpola dan berurutan. Jadi ide-ide diproses dalam urutan yang jelas seperti langkah demi langkah dalam sebuah manual atau prosedur. Kemudian yang kedua logis dan rasional. Proses pengambilan keputusan berdasarkan logika formal, bukan emosi atau intuisi. Kemudian yang ketiga ada kausalitas atau sebab akibat. Satu peristiwa dianggap sebagai akibat langsung dari peristiwa sebelumnya. Kemudian yang keempat, orientasi pada tujuan akhir. Jadi fokus utama di sini adalah mencapai hasil akhir dengan cara paling langsung dan terstruktur. Kemudian yang terakhir, yang kelima, terukur dan terdefinisi dengan baik. Masalah dan solusi biasanya dapat didefinisikan secara jelas dengan parameter yang terukur. Kemudian manfaat linear thinking. Linear thinking ini menawarkan sejumlah manfaat yang sangat penting dalam banyak konteks. Salah satunya adalah efisiensi yang tinggi dalam penyelesaian masalah. Ketika masalah dapat didefinisikan dengan jelas dan memiliki langkah-langkah yang dapat diprediksi untuk diselesaikan, berpikir secara linear memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan akurat. Selain itu, linear thinking juga sangat berguna dalam situasi di mana keputusan harus diambil berdasarkan data yang terukur dan fakta yang objektif. Dalam dunia bisnis, teknik, dan sains, banyak keputusan yang membutuhkan analisis data yang mendalam dan perhitungan yang hati-hati. Nah, di sini linear thinking sangat berperan penting dalam menyusun argumen yang logis dan memandu pengambilan keputusan berdasarkan hasil yang dapat diverifikasi. Di sisi lain, linear thinking ini juga memungkinkan seseorang untuk memecahkan masalah secara lebih sederhana dan terorganisir, serta mengurangi risiko kekeliruan yang sering muncul ketika langkah-langkah mulai terasa tidak jelas. Kemudian, penerapan linear thinking. Nah, di sini penerapannya yang pertama di sini ada di sains dan matematika. Dalam dunia sains, eksperimen atau penelitian sering dilakukan dengan metode yang linier, di mana setiap langkah harus dilakukan dengan urutan yang tepat agar hasil yang diperoleh sahih. Nah, dalam matematika, pemecahan masalah juga mengharuskan langkah-langkah yang terurut untuk mencapai solusi yang benar. Nah, kemudian yang kedua ada di perencanaan proyek. Nah, dalam penerapan linear thinking, di dalam manajemen proyek, linear thinking digunakan untuk merencanakan kegiatan secara bertahap. Setiap tahap dalam proyek memiliki tujuan yang jelas dan harus diselesaikan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya, seperti membuat jadwal waktu, anggaran, serta sumber daya yang diperlukan. Nah, kemudian, linear thinking dalam dunia era modern. Nah, dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah cepat seperti sekarang, linear thinking terkadang tidak cukup.
Meskipun berpikir secara linier sangat bermanfaat dalam konteks yang terstruktur, banyak masalah saat ini yang memerlukan pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif. Oleh karena itu, penting untuk mengkombinasikan linear thinking dengan gaya berpikir lainnya, seperti non-linear thinking atau creative thinking. Nah, kedua pendekatan ini memungkinkan kita untuk menghadapi ketidakpastian, mencari solusi yang lebih fleksibel, serta dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat seperti di era saat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.